Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, saya Ektia Erliana dari Prodi Manajemen dengan NIM 221073019. Pada siang hari ini saya akan menjelaskan materi terkait dengan memahami dan mengelola resiko bisnis, kunci kesuksesan finansial. Yang pertama, apa itu resiko bisnis? Resiko bisnis adalah segala bentuk ketidakpastian atau ancaman yang bisa mempengaruhi jalannya usaha dan pencapaian tujuan bisnis. Resiko ini bisa berasal dari faktor internal seperti kesalahan manajemen, kegagalan operasional, maupun faktor eksternal seperti perubahan pasar, regulasi, bencana alam. Selanjutnya, mengapa memahami resiko itu penting? Dengan memahami resiko, pelaku bisnis bisa mengantisipasi potensi masalah sebelum terjadi. Selanjutnya, pelaku bisnis bisa menyusun strategi yang tepat untuk menghadapi ancaman. Yang selanjutnya, mengurangi kerugian finansial dalam operasional. Yang selanjutnya, meningkatkan kepercayaan investor dan pelanggan. Yang selanjutnya, cara mengelola resiko bisnis. Yang pertama, identifikasi risiko. Kenali semua risiko yang mungkin muncul dalam bisnis. Yang kedua, analisis risiko. Tentukan dampak dan kemungkinan risiko terjadi. Yang ketiga, evaluasi risiko. Prioritaskan risiko yang paling berpengaruh terhadap bisnis. Yang keempat, mitigasi risiko. Buat rencana untuk mengurangi dampak risiko, misalnya dengan disverifikasi produk, asuransi atau pengembangan sistem kontrol internal. Yang selanjutnya, pemantauan dan review. Selalu awasi risiko yang ada dan evaluasi kembali strategi pengolahan risiko secara berkala. Yang selanjutnya, pentingnya pengelolaan finansial. Mengatur keuangan bisnis dengan baik, membantu menjaga kelangsungan usaha, memastikan adanya dana untuk operasi dan investasi, serta menghindari risiko kebangkrutan. Baik, yang selanjutnya, langkah-langkah mengatur finansial bisnis. Yang pertama, pencatatan keuangan yang rapi. Catat semua pemasukan dan pengeluaran secara terperinci dan teratur. Gunakan software, akuntansi, atau buku kas sederhana agar selalu tahu kondisi keuangan bisnis secara real time. Yang kedua, membuat anggaran atau budgeting. Susunan anggaran bulanan dan tahunan untuk pengeluaran operasional, pengembangan produk, pemasaran, dan lain-lain. Anggaran ini membantu mengendalikan pengeluaran agar tidak melebihi pendapatan. Yang ketiga, pengelolaan arus kas atau cash flow. Pastikan uang masuk dan uang keluar dikelola dengan baik. Arus kas positif penting supaya bisnis tidak kehabisan dana untuk aktivitas sehari-hari. Pemisahan rekening pribadi dan bisnis agar mudah mengontrol keuangan bisnis dan menghindari pencampuran dana yang dapat menimbulkan kebingungan atau resiko hukum. Yang selanjutnya ada cadangan dana darurat atau emergency fund. Siapkan dana khusus sebagai buffer untuk menghadapi resiko tidak terduga seperti penurunan penjualan, kerusakan alat, atau krisis ekonomi. Yang selanjutnya, investasi kembali untuk pengembangan. Sisihkan sebagian keuntungan untuk modal usaha, inovasi produk, atau ekspansi bisnis agar bisnis terus berkembang dan tetap kompetitif. Yang selanjutnya, pengelolaan hutang yang bijak. Gunakan hutang hanya untuk kebutuhan yang produktif dan pastikan kemampuan membayar cicilan agar tidak menimbulkan masalah finansial di masa depan. Materi selanjutnya, resiko jika tidak mengelola finansial dengan baik. Yang pertama, kehabisan dana operasional. Tanpa pengelolaan keuangan yang tepat,
bisnis bisa kehabisan uang untuk membayar biaya operasional sehari-hari seperti gaji karyawan, bahan baku, atau listrik. Yang kedua, arus kas negatif. Pendapatan dan pengeluaran yang tidak seimbang bisa menyebabkan arus kas negatif, sehingga bisnis sulit membayar tagihan tepat waktu dan bisa menimbulkan hutang yang menumpuk. Yang ketiga, ada kesulitan untuk membuat keputusan bisnis. Tanpa data keuangan yang akurat dan teratur, pemilik bisnis sulit mengetahui kondisi sebenarnya dan membuat keputusan yang tepat terkait investasi, pengembangan produk, atau pengurangan biaya. Yang selanjutnya, kerugian dan pemborosan. Pengeluaran yang tidak tercatat atau tidak terkontrol bisa menyebabkan pemborosan dan kerugian yang sebenarnya bisa dicegah. Resiko yang selanjutnya adalah tidak bisa memanfaatkan peluang. Bisnis yang keuangannya tidak sehat sulit mengambil peluang bisnis baru karena tidak ada dana cadangan atau modal untuk investasi. Yang selanjutnya, kehilangan kepercayaan investor dan kreditur. Laporan keuangan yang tidak jelas atau berantakan bisa membuat investor dan bank ragu untuk memberikan dana atau pinjaman. Yang selanjutnya adalah resiko kebangkrutan. Pada akhirnya, pengelolaan keuangan yang buruk bisa menyebabkan kebangkrutan karena bisnis tidak mampu memenuhi kewajiban finansialnya. Baik, kalau sebelumnya sudah resiko, yang selanjutnya adalah manfaat mengelola finansial bisnis dengan baik. Yang pertama, kontrol keuangan yang lebih baik. Kamu bisa mengatur pemasukan dan pengeluaran secara jelas sehingga mudah mengetahui kondisi keuangan bisnis kapan saja. Yang selanjutnya, menghindari kebangkrutan. Dengan pengelolaan yang baik, bisnis lebih siap menghadapi masalah keuangan dan mengurangi resiko kebangkrutan. Yang selanjutnya, meningkatkan kepercayaan investor dan kreditur. Laporan keuangan yang rapi dan transparan membuat investor dan bank yakin untuk menanamkan modal atau memberikan pinjaman. Yang selanjutnya, pengembalian keputusan yang tepat. Data keuangan yang akurat membantu kamu menemukan langkah bisnis yang strategis. Misalnya, kapan waktu yang tepat untuk ekspansi atau investasi. Yang selanjutnya, mengoptimalkan penggunaan dana. Dana bisnis bisa dialokasikan dengan efisien, mengurangi pemborosan, dan memaksimalkan keuntungan. Yang selanjutnya, menjaga kelangsungan usaha. Dengan pengelolaan keuangan yang baik, bisnis bisa bertahan dalam berbagai situasi, termasuk saat menghadapi resiko dan tantangan. Yang selanjutnya, mempersiapkan masa depan bisnis. Pengelolaan finansial yang sehat memungkinkan perencanaan jangka panjang dan investasi untuk pertumbuhan bisnis. Yang selanjutnya, membantu mengelola resiko bisnis. Keuangan yang terkelola dengan baik membantu menyediakan dana cadangan untuk menghadapi resiko atau situasi tidak terduga. Baik, materi yang selanjutnya, keterikatan pengelolaan resiko dan finansial. Pengelolaan resiko yang efektif membantu mengurangi kemungkinan kerugian besar, sementara pengelolaan finansial yang baik memastikan bisnis selalu memiliki dana yang cukup untuk menghadapi resiko tersebut dan bisnis juga akan tetap berjalan lancar. Baik, terima kasih. Sekian materi dari saya. Terima kasih untuk Bapak Rio yang sudah 1 semester ini menemani kita, membimbing kita. Terima kasih dari saya. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.